Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kami untuk kembali berkumpul, baik di ruangan T lantai 5, juga melalui online. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar dengan baik sore hari ini, khususnya tentang AKM 2 mengenai income statement. Hikmat akabudi dari Tuhan menjadi bagian dan milik kami beroleh kekuatan dari Tuhan. Inilah doa kami dan kami serahkan kuliah kami sore ini dalam tangan Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Beni mana Beni? Belum datang. Hah? Beni izin, Oh Pak. iya sih, izin itu ya, Lego ya? Iya, izin, Pak. Nggak mungkin dilarang, kalau saya larang nanti nggak didoakan. Kita masuk materi tentang income statement. Harusnya sih kalau lihat silabus, ada materi namanya instrumen keuangan, tapi saya tunda minggu depan, karena memang perlu ada yang saya lengkapi slide-nya. Ya, ada perubahan ketentuan di PSAK sehingga saya harus tambahkan. Jadi kita paling tidak punya 2 materi sebelum UTS, ya, income statement dan instrumen keuangan, ya. Jadi total nanti kita akan UTS sampai dengan chapter ini ya, chapter 4 dan juga instrumen keuangan plus kemarin properti investasi ditambah sebelum tes 1. Tapi nanti saya tulis ulang lah materinya apa saja ya. Kalau belajar ini ya, kalau belajar ini itu ya hitungan ada tapi nggak serumit yang properti investasi ya, maupun yang sebelum-sebelumnya ya, leasing lalu apa? Akuntansi pajak penghasilan, pensiun, nggak serumit itu. Karena sebenarnya ini semacam review. Kalau kita sudah tahu bagaimana membuat jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal penyesuaian, ini tinggal bagaimana menyajikannya di income statement. Ya. Nah, ini fungsi atau kegunaannya income statement. Sengaja saya hadapkan ke sini nih, laptopnya biar teman-teman di rumah bisa lihat, oh kayak gitu tuh suasananya. Ya di kelas. Nah ini banyak kursi kosong nih. Semoga setelah UTS ini keisi semua sama teman-teman. Ya, kalau kayak di gereja, mari kita doakan satu-satu kursinya biar banyak yang datang gitu kan. Ya itu artinya ya sudah masuk masa endemi gitu kan ya, bukan lagi pandemi. Pelan-pelan lah, ya pelan-pelan. Bicara income statement, maka biasanya saya nggak tahu seagresif Anda, seagresif apa Anda main saham, ya. Ada yang sudah mulai main nggak? Atau ada yang sama sekali belum main nggak? Ya. Menurut dugaan saya orang yang investasi di saham itu pasti pop out-nya pertama itu pasti informasi soal angka income statement. Ya, apalagi yang investor-investor awal ya, pasti pikirannya itu adalah perusahaan ini cuan nggak, ya kan? Profit nggak? Ya. Kalau sampai perusahaan ini tidak memberikan profit ya, saya invest bisa jadi uang saya hilang. Ya, gampangannya kayak gitu. Ya, jadi tidak semuanya sih investor itu lihatnya income statement enggak. Ya, tapi umumnya ya orang pasti berharap angka paling bawahnya income statement, net income itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif bahkan terus naik dari tahun ke tahun. Teman-teman di rumah kalau ada masalah tolong laporin ke teman-teman yang di kelas ya. Siapa tahu, oh Pak putus atau apa kan saya nggak bisa lihat ke meet-nya. Oke, income statement itu punya fungsi paling tidak satu. Yang saya katakan tadi ya. Saya lagi punya duit nih di 2022 bulan Maret. Mau saya invest di PT apa ya? Nah salah satu cara saya mencari adalah saya lihat ya income statementnya PT yang pengen saya investasikan dana. Tahun lalu itu berapa income-nya atau net income-nya gitu ya. Tahun ini berapa? Tahun lalu itu berarti 2020 ya. Yang sekarang dalam tanda kutip 2021 dong, karena yang baru terbit sekarang laporan keuangannya kan 2021. Atau kalau saya pengen compare antara dua perusahaan, kalau di sini contohnya antara dua perusahaan otomotif, yang mana ya? Makanya saya membandingkan kinerja itu lihatnya angka income statement biasanya.
Jadi dengan melihat income statement, user itu bisa menilai kinerja mana yang lebih bagus. Walaupun belum tentu. Profitnya lebih tinggi si Toyota, maka kinerja keuangannya jauh lebih bagus, belum tentu. Ya. Kenapa seperti itu nanti kita lihat. Mirip kayak lebih bagus mana si A dan si B ketika kuliah. Oh si B, kenapa IPK-nya lebih tinggi umpama. Ya nggak salah kalau kita membandingkan seseorang berdasarkan IPK, tapi ketika ini saya sebutkan atau saya omongkan ke teman-teman yang aktivis pasti akan protes. IPK nggak cukup Pak, perlu aktif umpama. Ya, tapi orang ketika pertama kali dikatakan berhasil kuliahnya atau sekolahnya itu pasti ke arah nilai ya. Pertama pasti pop up-nya nilai. Orang tua pasti kan nanyanya gitu. Ya kan? Minggu depan, 2 minggu lagi kalau nggak salah, UTS. Terus UTS selesai kan nggak mungkin orang tua Anda, piye UTS ya, aktivitasnya bagus. Kan enggak. Kegiatannya oke. Nah, itu belakangan, tapi nanya pasti apa? Nilainya bagus enggak? Enggak salah. Ya, tapi bukan hanya sekadar itu ukuran keberhasilan. Sama kayak bisnis. Pasti pertama kali orang akan berpikir kinerja bagus itu kalau profit atau net income-nya tinggi, positif. Ya. Walaupun nanti setelah lihat itu, lihat indikator yang lain dong. Ya, jadi fungsi pertama kalau kita bicara income statement pasti bicara kinerja keuangan. Mana yang lebih bagus. Yang kedua adalah saya bisa memprediksi kinerja masa depan. Nah, kalau ini berarti pakai alat uji statistik biasanya. Teman-teman nanti ketika belajar statistik, itu ada cara untuk meramal. Pakai angka-angka masa lalu dimasukin ke rumus, nanti kita bisa meramal. Kira-kira di masa depan, entah itu Toyota atau Ford, kira-kira akan dapat profit atau net income berapa ya? Itulah makanya saudara-saudara besok kalau belajar ilmu lain di luar akuntansi, jangan langsung menganggap itu nggak penting. Tadi saya cerita statistik ya. Di dunia kerja itu sangat-sangat dibutuhkan. Atau bahkan nanti Anda kalau skripsi itu statistik harus kuat pemahamannya. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, buktinya apa? Ketika saya melakukan prediksi kinerja masa depan nggak bisa. Saya pakai prediksi kinerja pakai intuisi tok, nggak bisa. Harus ada hitung-hitungan dasarnya lah. Ya. Fungsi ketiga dari income statement ini adalah untuk ini nih. Yang ketiga ya teman-teman di rumah, membantu menilai risiko atau ketidakpastian terkait cash. Karena mau nggak mau orang invest tadi ya, pengen ada aliran cash di masa depan yang datang buat dia. Nah perusahaan tempat saya invest ini bisa nggak memberikan kepastian di masa depan tentang arus cash? Maksudnya gini loh, kalau Anda lihat di contohnya ini apa nih, Siemens. Ya, contohnya Siemens. Ada revenue kurang operating expense, ketemu operating income. Lalu operating income dikurangi atau ditambah dengan discontinued operation, nanti kita bahas satu-satu nih. Ketemulah net income. Ternyata dari tahun ke tahun, Siemens itu net income-nya bagus. Ya, wah berarti kalau lihat fungsi nomor 1, kinerjanya Siemens makin tahun makin bagus dong. Masih ada nggak ya perusahaan ini saya lupa. Ya, makin bagus dong kinerjanya karena net income naik. Ternyata net income naik itu lebih banyak karena discontinued operation. Jadi bisa jadi dia tutup anak perusahaan, laba. Net income-nya jadi gede. Ya. Operating income-nya sejauh ini kecil bahkan kadang negatif, tapi tertutup dengan apa? Laba dari menutup perusahaan-perusahaan anak perusahaannya. Nah, seberapa sering dia akan dapat income dari discontinued operation kan namanya aja discontinued operation. Berarti akan ada suatu saat kalau dia tetap usaha, yang lain yang nggak ditutup, yang bawah ini pasti tidak akan dapat lagi. Jadi jangan hanya senang dengan angka paling bawah, tapi lihat mana yang memberi kontribusi besar terhadap angka paling bawah. Apakah operasional yang berulang, di sini disebut recurring, atau yang sesekali. Ya, jadi kalau IPK bagus, oke, mungkin lebih baik dari yang lain.
atau ada peningkatan dibanding tahun lalu atau semester lalu, cuma lihat naiknya karena apa? Oh, naiknya karena lebih banyak mata kuliah kualitatif yang tentu tekanannya tidak seberat mata kuliah kuantitatif. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau nanti ketemu mata kuliah kuantitatif, hati-hati jangan terlalu berpuas dengan yang lalu karena kita tinggi mungkin karena ada mata kuliah yang sesuai passion kita ya. Walaupun kuantitatif sesuai passion kita, kita jadi bagus. Tapi ada mata kuliah yang, aduh apa sih ini mikro, makro, nggak relate deh dengan saya. Jelek kan? Jadi intinya kalau baca income statement, jangan hanya lihat net income. Itu sih pesannya. Ya. Karena kalau hanya melihat itu fungsi yang semu, fungsi yang sementara. Ya, kita harus lihat komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini keterbatasannya. Ini keterbatasannya. Pertama, kalau di situ dilihat ada semacam apa tuh? Kayak gerobak lah ya. Atau troli ya. Itu enggak semuanya bisa masuk dalam apa? Gerobak tadi atau troli tadi. Ada item-item yang ternyata tidak bisa diukur secara handal yang enggak bisa masuk di dalam. Contohnya apa? Kepuasan pelanggan. Kepuasan karyawan. Ya. Itu penting tuh. Informasi soal kepuasan yang kita layani atau kepuasan sumber daya kita itu penting. Tapi penting nggak bisa dinilai dengan uang. Jadinya nggak bisa masuk entah di balance sheet ya, di statement of financial position atau di income statement. Jadi memang ada item-item khusus yang penting tapi nggak bisa diukur secara handal. Nanti kalau belajar cost accounting, apalagi managerial accounting, kita diajari. Bukan hanya angka financial statement yang penting. Ada angka-angka yang non-financial yang berguna buat pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah itu yang sekali lagi nggak tersaji di financial statement, nggak tersaji di income statement. Itu terbatasnya. Yang kedua yang saya katakan tadi, oke lah kelihatan Toyota lebih bagus dari Ford dari sisi profit atau net income. Tapi pertanyaannya apa betul Toyota itu memang operasinya lebih bagus dari Ford? Bisa jadi loh, revenue-nya sama. Tapi expense-nya, revenue dan expense-nya sama. Tapi kebetulan Toyota itu memilih depreciation expense yang jauh lebih kecil metodenya. Kalau Toyota pakai garis lurus, terus Ford pakai double declining balance, siapa yang lebih besar metode penyusutannya? Anggap aja ini tahun-tahun awal berdirinya Toyota dan Ford. Mereka beli mesin yang sama, tapi si Toyota pakai garis lurus, Ford pakai double declining. Siapa yang lebih besar net income-nya? Dengan asumsi revenue-nya sama. Siapa yang lebih besar net income-nya? Ayo. Atau dengan kata lain, depreciation expense yang mana yang lebih besar? Yang straight line atau double declining kalau di awal-awal? Ayo, PA. Double ya. Berarti kalau Ford pakai double declining, depreciation expense-nya lebih gede kan? Di tahun pertama aja. Makanya di tahun pertama bisa jadi net income-nya lebih kecil dari Toyota, tapi tunggu aja kalau anggap aja 10 tahun tuh. Mendekati tahun ke-6, 7, 8, sebaliknya nanti yang terjadi. Dengan revenue yang sama, bisa jadi di tahun ke-6 sampai 10, Ford lebih gede profitnya. Apakah Ford dikatakan lebih bagus di tahun ke-6 sampai 10? Belum tentu. Jadi bisa jadi ya angka profit atau net income yang disajikan itu muncul karena metode akuntansi yang digunakan. Ya. Termasuk yang bawah nih. Semakin apa ya? Positif. Semakin bukan beriman juga sih, semakin optimis bukan positif. Semakin optimis manajer, semakin optimis si akuntan menyajikan laporan keuangan, maka expense-nya biasanya makin apa? Makin besar atau makin kecil? Makasih Pak Dar. Kalau saya akuntan yang optimis, Anda akuntan yang
optimismenya lebih kecil dari saya atau makin pesimis? Kira-kira kalau bicara beban, expense saya atau expense Anda yang lebih kecil? Expense-nya optimis yang lebih kecil atau expense-nya pesimis yang lebih kecil? Jadi karakter kita itu menentukan loh nanti cara kita ngambil keputusan untuk menyajikan. Oh berarti Pak, akuntansi itu mut-mutan ya? Akuntansi itu manipulatif ya? Bukan. Angkanya itu pada dasarnya sama kayak metode penyusutan tadi kan. Saya beli aset 1M. Kalau disusutkan garis lurus 10 tahun, per tahun 100 juta. Tapi karena pakai saldo menurun, tahun pertama langsung 500 juta. Tapi nanti kalau di total akumulasinya tetap 1M. Kan sama ujungnya. Tapi cara menyajikan angkanya beda. Dulu waktu belajar pengantar akuntansi kan ada kerugian piutang ya. Betul ya? BDF expense kan? Itu dihitung pakai persentase, betul? Kalau saya orang yang pesimis, akuntan yang pesimis, itu saya memperkirakan makin besar piutang yang gagal ditagih atau makin kecil piutang yang gagal ditagih. Kalau saya orang yang cenderung pesimis, hati-hati, konservatif, itu bad debt expense saya makin besar atau makin kecil? Masa susah menjawab? Makin besar, karena saya namanya aja konservatif. Kayaknya sih 5% nih yang nggak bisa ditagih. Tapi coba Anda datang ke orang yang sedikit lebih optimis mengatakan enggak deh, 2%, bahkan 1% yang nggak bisa ditagih. Berarti bad debt expense saya lebih kecil dari Anda. Tapi kan bad debt expense itu tidak mencerminkan real condition, ya kan? Bisa jadi tahun depan yang terjadi sebaliknya, saya salah hitung, saya kurang akurat memperhitungkan, mengestimasi. Semua lebih dipengaruhi oleh optimisme atau pesimisme. Tapi tahun ini, Anda yang pesimis, beban Anda lebih besar. Saya, beban saya lebih kecil. Karena revenue kita sama, ya beban Anda lebih besar, net income Anda lebih kecil. Apakah itu berarti Anda tidak kerja lebih baik dari saya? Enggak juga kan? Ya. Jadi ini keterbatasannya laporan keuangan pada umumnya, bukan hanya income statement. Apa itu? Ya ini yang ketiga salah satunya. Banyak judgement. Ya, judgement itu ya tidak diatur di teori, ya. Diatur sih di teori, tapi memilihnya itu tidak diatur. Kita sebagai manajer, sebagai akuntan yang memutuskan. Mau berapa persen tingkat kerugian piutang, mau berapa persen tingkat keusangan inventory, itu kan sangat tergantung dari apa? Intuisi, kemampuan kita mengestimasi. Itu nggak bisa diajarin di bangku kuliah. Jadi itu diproses berdasarkan pengalaman, berdasarkan kompetensi, ya kan? Itu ya, jadi tadi ada fungsi, ada juga keterbatasan. Ada diskusi dulu sejauh ini? Oke. Nah, saudara-saudara, mulai sekarang kritisi istilah-istilah yang terkait income statement. Tadi di slide-slide awal ada istilah profit. Di bawah ada net income. Di sini ada istilah earnings. Belum lagi nanti ada istilah revenue. Itu sama atau beda sih ya? Bagaimana cara mengatakan itu sama atau beda? Net income yang mana? Oh biasanya langsung tahu, net income yang paling bawah. Revenue yang mana? Biasanya yang atas. Yang masih yang atas-atas. Terus earning. Terus profit. Itu bagaimana membedakan nanti sambil berjalan slide-nya nanti saya tegaskan ya. Yang mana disebut earning, yang mana disebut income, yang mana disebut profit, yang mana disebut revenue. Itu semua istilah-istilah yang ada di income statement. Kalau sudah selesai dari materi chapter 4 ini, ya teman-teman yang ikut kelas AKM 2 harusnya nggak bingung lagi ketika ditanya perbedaan masing-masing istilah tadi. Secara umum, saudara-saudara, secara umum, earnings itu adalah angka profit atau income yang disajikan agak bawah. Jadi kalau ada income atau profit yang agak atas itu belum disebut earnings. Earnings itu bisa before tax, bisa after tax.
Berarti bisa disimpulkan kalau net income itu adalah earnings after tax. Kalau earnings before tax itu bukan net income. Apa istilahnya? Nanti kita lihat. Ya, tapi intinya gini, kalau bicara earnings itu letaknya agak bawah. Atau kalau mau kita simplifikasi ya, earnings ini net income. Sering bahasa praktek menyebut itu sebagai bottom line. Karena dia yang paling bawah kan, angka paling bawah di income statement. Nah, kadangkala bahkan bukan kadangkala ya, sudah jadi praktek umum, kalau Anda jadi akuntan, kalau Anda yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, itu ada praktik yang namanya earnings management. Manajemen laba. Bukan manipulasi earnings, bukan manipulasi laba loh ya, earnings management. Jadi angka paling bawah, angka income statement yang paling bawah, itu bisa kita kelola, bisa kita utak-atik sehingga menyajikan angka tertentu. Sekali lagi, itu bukan praktek ilegal. Ya, saya katakan tadi, bisa jadi beda loh. Income-nya Ford dan Toyota bukan karena real, tapi karena karakter si akuntan. Karena metode akuntansi yang dipilih, karena apa tadi? Judgment yang dipilih. Masa orang beda karakter langsung satunya masuk penjara kan enggak? Masa orang beda metode terus satunya dikatakan berdosa kan enggak? Ya kan? Jadi poinnya adalah metode yang kita pilih, judgment yang kita ambil itu kan menentukan angka earnings yang paling bawah. Nah, itulah yang disebut earnings management. Ya. Dan earnings management, mengelola angka earnings, mengelola angka income, itu bukan sesuatu yang haram di akuntansi. Bukan sesuatu yang ilegal di akuntansi. Boleh dilakukan. Saya sering kasih contoh gini. Kita menampilkan diri kita, kadangkala menyesuaikan dengan kemana atau dengan siapa kita berhadapan. Mungkin kalau di kelas kayak gini, ya pokoknya bedalah dengan yang di rumah. Yang di rumah ada nih, yang masih pakai baju tidur semalam karena dari pagi belum mandi gitu ya. Malas gerak dan semacamnya, boleh-boleh aja. Toh dia tidak menampilkan diri ke depan umum. Ya, tapi Anda yang datang ke sini ya, 7 orang ini, minimal kan ya adalah ya tampilan khusus gitu kan. Tapi Anda nggak bisa pakai tampilan ini ketika Anda ke pesta. Betul ya? Masa pakai jaket kan nggak mungkin. Artinya apa? Laporan keuangan juga bisa kayak gitu loh. Kalau saya pengen sajikan income statement saya untuk hitungan pajak, apa yang Anda lakukan dengan net income? Mau Anda gedein atau kecilin? Ayo, kalau Anda mau sajikan income statement ke depan orang pajak, Anda mau sajikan income yang gede atau yang kecil? Ya kecil dong, supaya ketemu angka pajak yang kecil. Selama kita lakukan itu sesuai undang-undang PPh yang sudah saya ajarkan di awal AKM 2, boleh-boleh aja. Pilih metode yang membuat pajak saya kecil. Selama konsisten ya, saya pilih metode ini, tahun-tahun depan saya tetap pilih itu dengan segala risikonya. Tapi kalau saya pengen sajikan income statement saya dalam rangka IPO. Perusahaan apa yang mau IPO nih dalam waktu dekat? Ngikutin berita enggak? Minimal Line Today. Kemarin kan yang sempat ngehits Bukalapak ya. Dalam waktu dekat ada yang tahu? Itu loh, mergernya ya Goto ya. Itu mergernya apa ya? Gojek dan Tokopedia. Itu akan IPO. Nah, supaya bisa buat orang beli sahamnya, Anda jadi akuntannya, apa yang Anda lakukan terhadap angka income Anda? Kan Anda buat semenarik mungkin kan? Itu sama kayak Anda datang ke pesta gitu loh. Iya kan? Buat diri semenarik mungkin. Kalau Anda masih single gitu ya, buat diri semenarik mungkin supaya dalam tanda kutip laku gitu kan. Pengen nyari pasangan tapi tampil apa adanya ya, jangan berharap. Ya. Harus ada pembeda dong, kita masih manusia kok. Ya, tetap yang dilihat pertama kali fisik gitu kan.
Pertama kali itu pasti fisik, apalagi laki-laki itu katanya matanya yang lebih cepat mengambil keputusan. Kalau wanita apanya? Katanya telinganya ya. Jadi mulut laki-laki harus diperbagus supaya bisa narik perhatian wanita gitu. Ini apa? Intermezzo. Tapi intinya apa? Itulah yang disebut earnings management. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang ilegal. Ya. Yang ilegal itu kalau angka revenue Anda 100 triliun umpama atau 100 miliar, demi supaya income-nya tambah gede, net income-nya, Anda tambah 0 di belakang. Atau expense Anda gede, ya, terus Anda hapus. Beneran keluar 500 juta expense, tapi Anda hapus. Supaya pengurangnya kecil. Nah itu yang ilegal. Itu bukan earning management. Kalau pakai analogi saya tadi, itu namanya operasi plastik. Tambah cantik sih, menarik sih, tapi itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ya jadi diingat-ingat ya, earnings management itu dilakukan untuk mengelola angka laba. Dan itu tidak ilegal. Itu oke-oke saja. Tapi bukan berarti didorong oleh standar akuntansi. Standar akuntansi tidak merekomendasi untuk kita makin mengelola laba, enggak. Ya. Kenapa? Karena angka laba yang makin sering dikelola, makin sering di-manage itu tampilan aslinya makin ketutup. Mirip kayak tadi, boleh nggak berdandan? Boleh. Tapi makin banyak make up yang menempel di wajahmu, ya, wajah aslimu yang sudah manis itu ketutup. Sehingga ketika saya ngambil kesimpulan, wah orang ini menarik. Kesimpulan saya jadi apa? Bias. Ya. Orang ini menarik karena make up-nya tebal. Ketika make up-nya hilang, masihkah saya bisa ngambil kesimpulan orang ini menarik? Nggak boleh gitu Pak, nggak boleh lihat fisik. Ya nggak bisa manusia. Sama kayak tadi laporan keuangan gitu kan. Boleh dikelola sedemikian rupa, tapi semakin angka income itu dikelola sedemikian rupa, yaitu tadi pengambilan keputusan investor atau siapapun yang terkait dengan laporan keuangan jadi bias. Wah, prospek nih perusahaan, ternyata enggak. Yang salah itu bukan earning management, tapi binomo gitu kan, murah banget. Nah itu bukan earning management. Ya, kalau enggak itu saya enggak belajar ya, apa itu binomo gitu. Oke. Gitu ya, jadi earnings management oke saja, tidak masalah. Ya, tapi semakin Anda mengelola earnings, kualitasnya itu jadi berkurang. Ngapain sih dikelola earnings-nya ya? Biasanya ada tujuan mulianya. Tujuan mulianya itu adalah kalau earnings makin bagus, maka publik makin mencari sahamnya. Kalau pelajaran makro, makin banyak permintaan berarti harga akan naik. Makin banyak yang nyari minyak goreng, harganya makin naik. Ya kan? Makin banyak yang nyari saham itu, harganya akan naik. Jadi tujuannya adalah satu, meningkatkan market price dari saham. Itu mulia loh. Tapi ada tujuan kedua. Tujuan tersembunyi dari akuntan atau manajer apa? Kalau harga saham naik, kalau perusahaan makin banyak laba, maka pemilik akan senang. Kalau pemilik senang, apa yang dia lakukan? Agustoli, kamu sudah bekerja dengan baik. Saya kasih kamu kompensasi, bonusmu naik. Dan itu Alkitabiah kan ada contoh ya. Orang yang tidak mengupayakan talenta malah Tuhan bilang disingkirkan. Tapi orang yang melipat gandakan talenta yang dia punya, yang Tuhan beri, itu dihargai. Ya, jadi oke-oke saja memanage karena tujuannya memang mulia. Walaupun di dalamnya ada tujuan agenda tersembunyi dari akuntan atau manajer. Yang nggak boleh itu kalau hanya untuk diri sendiri, tapi untuk perusahaan nggak ada, itu yang salah. Ya. Bu aktif tuh bekerja, aktif tuh ikut kemahasiswaan, kegiatan-kegiatannya berhasil. Dari situ dia dapat jodoh. Silakan. Tapi kalau dia dapat jodoh, kegiatannya nggak bagus-bagus terus gitu ya itu dipertanyakan. Berarti dia ikut organisasi hanya untuk dapat jodoh, hanya untuk dapat jodoh gitu ya. Harusnya lebih mulia dong. Ya. Tujuan besar dapat, tujuan kecil juga oke.
Ya kayak gitulah earning management. Ya. Ada pertanyaan dulu? Sambil saya minum. Agak lucu nih. Beberapa kegiatan termasuk yang di sebelah ya, dan juga yang dihadiri BNI sekarang itu dilakukan setelah jam kemahasiswaan. Ya kasihan yang punya jam kuliah setelah itu kan. Padahal sudah dikasih range jam kemahasiswaan dari jam berapa? 12:30 sampai 2:30. Ya kasihan tuh. Ketua kelas kita terpaksa 2 layar dia lihat, ya kan? Termasuk yang sebelah. Kita lagi belajar di sebelah berkegiatan. Terganggu kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita bicara elemen. Jadi laporan keuangan ada berapa ya laporan keuangannya? Income statement kan salah satu. Ada berapa laporan keuangan kita? Masih ingat? Lupa ya. Laporan keuangan ada 5. Laporan keuangan itu punya isi. Isinya namanya apa? Elemen. Nah, sekarang kita lagi belajar laporan keuangan namanya income statement. Isinya apa? Ya, pasti salah satunya income. Laporan keuangan itu ada 5, elemen ada 10. Elemen ada 5. Ya, elemen ada 2 ada 3 ada di statement of financial position, 5 ada di income statement, 2 ada di laporan perubahan ekuitas. Jadi ada 10 elemen. 5-nya dari 10 itu ada di income statement. Pertama, nama elemen itu income. Namanya aja income statement, berarti harusnya income ada di dalam. Mulai nih kita belajar ya. Apa itu income? Income itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu. Apa itu kenaikan manfaat ekonomi? Jadi gini, awalnya saya 0. Masuk 2022 saya 0. Makin lama, makin mendekati akhir 2022, saya makin banyak tuh aliran masuk ke dalam perusahaan. Itu yang namanya kenaikan manfaat ekonomi. Tapi hanya dihitung 1 periode ya, 1 periode. Berarti periode depan, mulai 1 Januari 2023, 0 lagi. Ya, 0 lagi. Nah, dari mana datangnya kenaikan manfaat ekonomi? Pertama, datangnya dari inflow dalam bentuk kenaikan aset. Jadi ketika aset kita debit, apapun nama asetnya ya, itu ada kemungkinan menghasilkan income. Tidak selalu ya, tapi ada kemungkinan menghasilkan income. Atau kedua, ya, bisa dalam bentuk hutang yang turun, liability yang turun, liabilitas turun. Jadi sebenarnya kalau Anda ingat, apa sih rumus dasarnya akuntansi, persamaan dasar akuntansi? Aset sama dengan equity plus liability kan? Kalau saya pengen equity saya naik, yang biru, kotak ke-6 ya, caranya adalah kalau liability tetap, berarti aset harus naik. Ya kan? Aset harus naik. Ya. Aset sama dengan liability plus equity, sorry. Kalau saya pengen aset saya naik, ya, kalau saya pengen aset saya naik, ya, equity-nya tetap, berarti liability harus turun. Intinya pokoknya equity-nya naik. Ya, equity-nya naik. Jadi ketika aset tetap, supaya equity naik, maka liability harus turun. Tapi kalau liability-nya tetap, supaya equity naik, maka aset yang harus naik. Betul kan? Aset 10. Liability 2, equity 8. Ya. Kalau liability tetap, ya, liability tetap, supaya equity ini naik, ya, tadi kan aset 10 ya. Aset 10, equity 8, liability 2. Supaya equity ini naik,
sementara liability-nya tetap 8, ya berarti aset harus naik kan? Aset harus jadi 11 supaya equity jadi 3. Kalau liability tetap 8. Kalau sebaliknya, ya, supaya equity jadi 3 padahal aset tetap, berarti liability harus turun dari 8 jadi 7 kan? Kan persamaan dasarnya hanya tambah kurang kayak gitu. Ya. Jadi intinya pada kata-kata ada kenaikan equity. Kenaikan equity bisa karena aset naik atau liability turun. Tapi tidak semua kenaikan aset yang membuat equity naik, tidak semua penurunan liability yang membuat equity naik itu income. Karena ada syarat terakhirnya tuh. Selama tidak terkait dengan pemegang saham. Coba ingat lagi pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi, kita kan masih belajar perusahaan jasa ya. Kalau Tuan A invest modal ke dalam usahanya, jurnalnya apa? Jadi UDA, sole proprietorship, Tuan A-nya invest modal ke perusahaan, jurnalnya gimana? Jurnal PA. Debitnya, modalnya dalam bentuk cash. Debitnya berarti cash. Kreditnya? Kreditnya? Modal Tuan A, betul kan? Betul ya? Gitu ya, jurnal PA ya. Tuan A invest cash 1M ke UDA. Berarti UDA akan catat cash 1M, modal Tuan A 1M. Debitnya yang naik apa? Cash. Cash itu apa? Aset. Kreditnya yang naik apa? Modal Tuan A itu akun apa sih? Modal Tuan itu akun apa? Akunnya equity, aset atau liability? Equity. Berarti di debit aset naik, di kredit equity naik. Sesuai dengan ini ya. Aset naik, equity naik. Tapi apakah jurnal tadi masuk income statement? Cash naik, itu masuk di aset. Modal Tuan A naik, masuk di equity, itu kan masuk di statement of financial position, masuk balance sheet ya. Enggak masuk income statement. Berarti transaksi tadi itu income atau bukan? Bukan, karena nggak masuk income statement. Kenapa nggak masuk income statement? Kenapa bukan income? Karena berasal dari pemegang saham. Nah berarti cari dong contoh aset naik, equity naik, tapi dilaporkan di income statement. Supaya itu disebut income. Ayo, contoh yang cepat, gampang, yang sudah sering dapat. Aset naik, equity naik, bukan shareholder. Masuk income statement. Supaya disebut income apa? Masa lama sih? Aktivitas utama perusahaan kan untuk dapat, kalau Anda perusahaan jasa berarti memberi jasa kan? Jurnalnya apa kalau Anda dapat jasa dalam bentuk cash? Cash to, kreditnya apa? Service revenue kan? Kalau Anda jualan barang, cash to sales revenue. Cash itu aset, naik. Kreditnya revenue. Revenue itu bagian dari apa sih? Bagian dari akun apa sih? Akunnya apa itu? Equity kan? Naik. Dari pemegang modal enggak? Bukan. Berarti sales revenue, service revenue itu bagian dari income. Buktinya sales revenue masuk di income statement. Betul ya? Jadi tidak semua kenaikan aset, tidak semua kenaikan equity itu nanti akan jadi income. Tinggal dilihat gampangnya gini aja deh. Setelah Anda jurnal, Anda logika, ini masuk laporan apa? Kalau masuk income statement, itu income. Utamanya yang di sisi kredit ya. Kalau yang berikutnya gimana? Equity naik karena liability-nya turun. Apa contohnya? Equity naik karena liability turun dan itu income. Apa contohnya? Yang paling gampang sih aset naik, equity naik. Tapi hati-hati, nggak semua. Karena biasanya kalau berasal dari shareholder, itu bukan income. Tapi apa contohnya liability turun, equity naik? Dan itu income.
Oh, di sebelah jadi diam gitu ya. Apa contohnya? Jangan pikir jauh-jauh, ini masih jurnal PA harusnya. Yang di rumah ada masukan penurunan liability yang kemudian menaikkan equity dan disebut income karena masuk income statement. Saya nanya dulu. Kalau Anda jual barang, tapi sebelum jual barang Anda sudah terima duit, jurnalnya apa? Anda jual barang, tapi sebelum saya kasih barangnya ke Anda sudah, saya yang jual barang ya, sebelum Anda terima barang saya, Anda sudah bayar dulu ke saya. Saya akan buat jurnal apa? Debit apa? Debit. Buat saya kan saya terima cash, berarti debit saya cash. Betul ya? Kredit saya apa? Unearned revenue. Pertanyaan saya, unearned revenue itu masuk income statement atau balance sheet? Apa sih bahasa Indonesianya unearned revenue? Pendapatan diterima di muka. Wah, ini masuk income statement. Loh kok bisa? Revenue. Iya kan? Pendapatan. Itu income statement. Cari di dalam income statement ada akun namanya pendapatan diterima di muka. Enggak ada. Berarti kesimpulannya yang dikredit itu bukan revenue walaupun namanya unearned revenue. Berarti unearned revenue ini bukan revenue nih, bukan income, tapi apa itu? Liability kan, hutang kan. Saya terima cash tapi jangan senang dulu. Kalau barang nggak kamu kasih, kamu harus balikin duitnya. Berarti kan itu sama kayak Anda nyimpan uang di saya kan. Berarti saya berhutang ke Anda. Oke, sepakat ya. Unearned revenue itu liability. Kalau kemudian barang saya kasih ke Anda. Jadi saya sudah terima uang, cash to unearned revenue. Terus barang saya kasih ke Anda. Jurnal saya apa? Utang saya nambah atau hapus? Hapus berarti unearned revenue saya taruh di sisi debit. Kreditnya apa? Ya sales revenue. Terjawablah ya. Itu contoh hutang berkurang, lalu equity naik dan bukan dari penanam modal. Dan itulah income. Buktinya apa? Sales revenue masuk di income statement. Mikirnya terlalu jauh padahal kan ini jurnalnya PA. Ada pertanyaan dulu. Membahas definisi income. Nanti kita juga belajar, bisa jadi ada kenaikan equity, kenaikan aset, bukan dari penanam modal, tapi bukan income. Wah, ada lagi ya, nanti kita lihat. Ya, tapi ini dulu deh batasan income atau bukan. Lanjut ya. Nah, income itu sendiri, ya, income itu sendiri sebenarnya dipecah lagi. Ada yang namanya revenue, ada yang namanya gain. Ya. Makanya saya katakan elemennya income statement ada 5. Ya. Income itu hanya kelompok elemen. Elemennya sebenarnya dipecah jadi 2, ada revenue, ada gain. Jadi so far kita ketemu 2 elemennya income statement, yaitu revenue dan gain. Kalau neraca, statement of financial position, elemennya kan 3 ya. Apa aja tadi? Aset, liability, equity. Income statement ada 5. 2 sudah kita lihat di kotak hijau ini. Bagaimana membedakan income dalam bentuk revenue dan gain? Income dalam bentuk revenue itu umumnya adalah aktivitas utama dan rutin perusahaan. Anda dirikan UD untuk dapat apa? Dapat revenue. Berarti semua uang yang Anda dapat dari tujuan awal mendirikan UD, itulah revenue. Kalau Anda dapat income, tapi bukan tujuan utama dirikan UD atau PT atau CV, itu gain. Atau bahasa bisnisnya adalah, apa sih core bisnismu? Apa sih bisnis utamamu? Kalau kamu dapat income dari bisnis utamamu, itulah revenue. Kalau kamu dapat income bukan dari bisnis utamamu, itulah gain.
Jadi kalau Anda pedagang, income Anda dalam bentuk revenue, the one and only adalah sales revenue. Betul? Sales revenue. Tapi Pak, waktu belajar PA, selain sales revenue, itu bisa dapat interest revenue, dividend revenue. Oh iya ya, dinamakannya revenue. Yang benar PA atau AKM 2. Karena saya katakan tadi, the one and only itu adalah core business. Itulah yang jadi revenue. Itu yang harus Anda pegang sekarang, karena level belajar Anda sudah tinggi. Berarti kalau di PA dulu, di AKM 1 masih muncul, termasuk nanti sambil kita terus belajar akuntansi muncul, dividend revenue, royalty revenue, itu sebenarnya secara konsep, secara esensi, bukan income. Mereka adalah apa? Mereka adalah apa? Gain harusnya. Karena saya pedagang, dapat interest revenue itu hanya bagian dari investasi lain-lain. Tujuan saya buka usaha kan untuk jual barang dagangan saya kan. Nah, untuk memfasilitasi membedakan antara revenue yang asli dalam tanda kutip dengan revenue sampingan, revenue asli tempatnya paling atas. Service revenue, sales revenue itu tempatnya paling atas. Sementara kayak dividend revenue, interest revenue, rental revenue, tempatnya di mana? Agak bawah, di tengah. Masuk dalam kelompok apa? Masuk dalam pos apa? Other income atau other revenue. Gitu ya. Nggak apa-apa kita sebut revenue, walaupun secara konsep harusnya gain. Tapi kalau mau masukkan ke income statement, jangan masukkan interest revenue, jangan masukkan dividend revenue, jangan masukkan royalty revenue ke atas. Atas itu hanya miliknya sales. Atau kalau kita perusahaan jasa, atas itu hanya miliknya service revenue. Gitu ya. Makanya kalau lihat pendekatan terbaru, pendekatan terkini kalau dapat dividend, itu nggak disebut dividend revenue, disebut dividend income. Atau bahkan dividend gain. Ya. Karena yang punya hak untuk disebut revenue sebenarnya hanya core business. Cuma supaya tidak bingung, karena sudah dari dulu diajarin, semua yang masuk itu revenue, penyajiannya yang dibedain. Yang dari core business paling atas, yang selain dari core business letaknya di tengah atau bawah. Nah ini semua kan kalau kita perusahaan dagang ya sales revenue, kalau perusahaan jasa fees atau service revenue. Saya dapat interest revenue juga. Ya. Interest revenue bisa ditempatkan paling atas kalau interest revenue bisa ditempatkan paling atas kalau kita perusahaan jasa keuangan. Betul ya? Usaha Anda kan memang untuk cari interest, betul kan? Itu boleh paling atas. Tapi kalau Anda perusahaan dagang atau jasa, interest itu hanya sampingan karena Anda punya kelebihan modal Anda pinjamin ke orang lain, taruh dia di other revenue. Dividend, rental itu semua other revenue. Kecuali kalau saya bis Kalisari. Tahu kan ya, bis Kalisari yang sering disewa untuk pariwisata. Core bisnis saya dari situ, berarti rental revenue-nya paling atas. Ya. Kalau ada bis yang dia jual, dia dapat income, itu di tengah, other income namanya. Itu gain. Ya, karena jualan bus bukan tujuan utama dia. Tujuan utama dia adalah bus dibeli untuk disewain. Dapat ininya ya, esensinya ya. Ini contoh gain. Ya, walaupun sebenarnya kotak ke interest, dividend, dan rent ini juga gain sebenarnya. Cuma itu tadi, nggak apa-apa Anda namain interest revenue, dividend revenue, rent revenue, tapi taruh dia di other. Jangan di revenue paling atas. Nah ini contoh-contoh tadi. Kalau saya jual aset saya, selain inventory ya, kalau saya jual inventory kan pasti sales revenue kan. Kalau saya jual aset tetap, boleh aja.
Kalau saya jual aset tetap, ternyata saya dapat cash di atas nilai buku, itu gain. Market value lebih tinggi dari book value, selisihnya disebut gain. Itu income. Tapi jangan taruh paling atas. Ya, makanya tadi di bagian awal dikatakan, kalau pengen lihat net income, lihat keseluruhan. Yang membuat net income kita positif, makin naik, itu sales revenue atau other revenue. Kalau kita tiap tahun itu revenue-nya tinggi, karena ada revenue, berarti ada masalah dengan kinerja keuangan kita. Ya, ada masalah dengan kinerja keuangan kita. Operasional kita nggak sebagus ada revenue. Sesekali ada revenue kita hilang, bisa ambruk kita. Gitu loh cara menganalisis gampangnya ya. Yang berikutnya setelah income, ada yang namanya expense. Ya, expense itu dibalik aja. Ada penurunan dalam bentuk asetnya turun atau liability-nya naik. Jadi liability naik itu expense. Intinya apa? Pokoknya equity-nya turun. Pokoknya equity-nya turun. Ya. Aset turun, equity turun atau liability naik, equity turun. Itulah expense. Tapi enggak semua kenaikan penurunan aset, penurunan equity itu expense, kenaikan liability, penurunan equity itu expense, enggak semua. Karena bisa jadi itu muncul karena shareholder. Contoh, pengantar akuntansi lagi. Tuan A mengambil dana dari UDA untuk keperluan pribadi. Jurnalnya apa? Waktu PA. Tuan A ngambil dana pribadi dari UDA. Berarti kreditnya apa? Cash ya. Debitnya apa namanya? Prive atau withdrawal. Betul ya? Withdrawal itu masuk di statement of financial position, income statement, atau laporan yang mana? Yakin tak prive masuk income statement, pengantar akuntansi? Ayo, prive masuk laporan mana? Saya nggak ngomong salah, saya cuma ngomong yakin tak? Ayo, prive masuk laporan mana? Kalau Anda bilang masuk income statement, berarti namanya prive expense. Emang dulu withdrawal expense namanya? Enggak ya? Namanya withdrawal ya? Berarti nggak masuk income statement. Masuknya di, ada yang bisa jawab? Masuknya di statement of changes of owner's equity. Betul ya? Masuknya di laporan perubahan modal, betul? Berarti expense bukan merupakan, prive atau withdrawal bukan merupakan expense. Oke? Nah terus apa dong contohnya? Ya tadi, pokoknya di luar untuk kepentingan pemegang saham. Saya bayar gaji, apa jurnalnya? Salaries, expense. Tapi kreditnya masih salaries payable Pak. Ya enggak apa-apa, berarti kalau salaries payable, liability-nya muncul toh. Ya enggak? Salaries expense itu membuat equity turun, nah itu expense. Tapi kalau sudah dalam bentuk cash, ya udah salaries expense to cash. Berarti asetnya yang turun, equity turun, oh itu expense. Dan bukan untuk pemegang saham. Nah, expense itu sendiri, itu dipecah jadi dua lagi, kayak income tadi ya, dipecah jadi revenue dan gain. Lebih enak sih ngafalinya, tapi expense itu sendiri dipecah jadi dua, di mana expense juga ada di dalamnya. Jadi so far kita punya 4 elemen. Apa saja? Apa saja elemen kita so far? Revenue, gain, expense, loss, sudah 4. Tinggal 1 ya. Tadi kata saya kan ada 5. Kapan penurunan aset, penurunan equity itu jadi expense, kapan jadi loss? Sama kayak tadi, kapan dia revenue, kapan dia gain. Kalau penurunan itu terjadi karena aktivitas utama perusahaan, itu expense. Demi supaya dapat revenue, saya bayar gaji, itu expense. Demi supaya dapat revenue, saya bayar biaya listrik, itu expense. Tapi kalau saya jual aset mesin saya ya, terus saya rugi, karena saya dapat cash di bawah book value, itu loss.
Karena tujuan saya mendirikan usaha bukan untuk jualan mesin, tapi untuk jualan inventory. Berarti kalau itu di luar aktivitas utama dan normal, itu loss. Ya, itu loss. Nah, ini contoh expense. Jadi COGS itu expense. Kalau COGS saya debit, equity bertambah atau berkurang? Kalau ada jurnal COGS itu inventory, itu equity bertambah atau berkurang? Berkurang ya? Betul ya? Kan equity itu saldo normalnya di kredit ya? Kalau COGS saldo normalnya debit, berarti kan ngurangin equity. Saya nanya, COGS masuk di laporan keuangan apa? Income statement, berarti betul ya, dia expense kan? Ngurangin equity masuk di income statement. Ya, jadi namanya memang COGS, nggak ada expense-nya, tapi dia expense. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita para calon akuntan, kita Bapak udah jadi kok, kami yang calon gitu ya. Jangan, atau gini istilahnya apa? Apalah arti sebuah nama? Kalau kayak tadi ya, namanya unearned revenue, tapi itu bukan revenue. Namanya COGS, nggak ada expense-nya, tapi itu expense. Waktu kita belajar sewa atau leasing, aset itu milik Anda, karena Anda punya sertifikat. Tapi saya bisa nggak laporin di neraca saya? Bisa. Kalau saya sewanya pakai apa? Capital lease. Jadi jangan lihat bentuk formal, lihat esensinya. Makanya kebanyakan kalau jadi akuntan itu ada aja pemaafan gitu ya. Kamu kok jarang dandan kayaknya, nggak penting. Yang penting otak aku, hati aku gitu ya. Fisiknya nggak diperhatiin. Merasa inner beauty-nya lebih penting gitu. Ya nggak juga gitu ya. Tetap jadi akuntan itu luar dalamnya oke. Ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan apa? Jangan terlalu terfokus pada nama ya. Namanya bisa jadi nggak ada expense-nya, tapi sifatnya dia expense kayak COGS. Nah kalau yang loss itu kayak apa contohnya? Ya ini, bisa karena saya jual aset, selain inventory loh ya. Inventory kan aset yang utamanya saya jual. Saya jual mesin, saya lepas investasi dan rugi. Nah itu bagian dari loss. Jadi so far kita punya 4 elemennya income statement. Revenue, gain, expense, dan loss. Ada pertanyaan dulu? Apakah elemen kelima itu? Oke, lanjut ya. Nah, standar akuntansi internasional mengatakan minimal income statement itu harus menyajikan informasi ini, minimal. Artinya kalau sudah disajikan yang minimal di depan ini oke. Kalau kurang, nah itu dalam tanda kutip tidak pas, salah. Tapi kalau lebih, oke. Cuma jangan terlalu banyak. Karena bisa jadi pengambil keputusannya pusing umpama. Tapi minimal harus ada informasi ini. Apa maksudnya masing-masing ini nanti kita perhatikan ya, nanti kita ini. Jadi paling tidak so far Anda bisa menjawab, apa bedanya income dan revenue? Apa bedanya income, revenue, dan gain, ya kan? Oh, revenue itu part of income. Ya. Karena revenue dan gain itu bagiannya income, lingkaran besarnya income. Yang belum terjawab earnings. Ya kan? Itu belum terjawab. Profit belum terjawab. Ada lagi bahkan omset. Omset itu sebenarnya gross revenue. Gross revenue itu omset. Jadi sales revenue paling atas itu omset. Tapi kalau sales revenue sudah dikurangin sales discount, sudah dikurangin sales return, itu namanya net sales, itu bukan omset. Omset itu yang masih gross. Kalau Anda service berarti yang masih gross, masih bruto. Itu sudah ya. Omset, revenue, income, gain sudah. Earning tadi sudah sempat saya jelaskan itu yang bawah-bawah tuh. Ya, net income itu adalah earnings after tax. Kalau earnings before tax
Nanti kita lihat. Profit nih, profit itu apa? Ambil jalan kita lihat ya, apa itu profit? Saudara-saudara, salah satu cara untuk cepat menyerap bab ini adalah baca ilustrasi 41 ini. Karena Anda masuk dalam tahap bisa open book, ini dilihat aja susunannya. Kalau Anda kelas offline, kelas onsite, normal, ya ini harus dihafalin, kecuali boleh open book ya soalnya. Jadi inilah urut-urutan income statement yang lengkap. Di setelah ini nanti ada contoh dengan angkanya ya, tapi ini konsepnya. Yang paling atas namanya sales revenue. Ya, paling atas namanya sales revenue. Bagian kedua namanya COGS. Ya, bagian kedua namanya COGS. 1 kurang 2 itu yang disebut gross profit. Sudah terjawab ya? Oh, profit itu letaknya masih agak atas. Ini berarti income yang masih. Jadi profit itu nggak mesti sama kayak net income. Walaupun bahasa bisnis kadang berkata profit itu net income. Kayak ini tadi contohnya ya. Saya agak balik ke belakang. Ini kan ketika bicara Ford dan Toyota, ya mereka taruh paling bawah disebut profit. Boleh aja sih, itu bahasa bisnis. Tapi bahasa teorinya akuntansi mengatakan profit itu sebenarnya masih atas. Ya, masih sales kurangi COGS. Ya, sales kurangi COGS. Nah, di bawah gross profit ada expense. Mulai dari selling expense, administrative expense, dan other income serta other expense. Jadi nomor 5 itu bisa positif, bisa negatif. Bisa menambah, bisa mengurangin gross profit. Sementara nomor 3 dan 4 pasti mengurangi. Kalau other income kan lambangnya positif, kayak dapat interest, dapat dividend revenue, dapat rent revenue, itu masuk di nomor 5. Loss, kayak tadi, kerugian karena jual aset tetap, itu masuk di nomor berapa? Masuk di nomor berapa kalau loss? Jual aset tetap, jual mesin, rugi, itu masuk di nomor berapa? Nggak mungkin 1 dan 2 kan? 3, 4 atau 5? 5, itu other expense. Itu gain tadi kan? Jadi kalau bicara income, ya revenue atau gain, memisahkannya adalah revenue itu yang nomor 1, gain atau other income taruh di nomor 5. Kalau bicara expense, expense taruh di 3 atau 4, kalau gain taruh di nomor 5. Ada satu, loss ya, taruh di nomor 5. Ada satu pengurang, satu gain, ya, satu loss atau expense yang tidak ditaruh di nomor 5, yaitu interest expense. Itu taruhnya di nomor 6. Nama barunya financing cost. Jadi istilah, kalau Anda jurnal tetap interest expense oke, tapi naruhnya di bagian namanya financing cost. Ya, financing cost. Jadi kalau ada loss, selain yang masuk dalam nomor 3 dan 4, masukkan di nomor 5. Itu yang disebut other expense. Salah satu contohnya tadi jual aset, jual investasi, ternyata rugi. Itu masuk nomor 5. Tapi kalau expense-nya dalam bentuk interest, dia masuk nomor 6. Bukan 3, 4, 5, tapi nomor 6. Kalau expense-nya dalam bentuk tax, pajak, masukkan dia di nomor 7. Jadi interest dan tax nggak bisa masuk di expense atau loss. Dia disajikan berbeda barisnya. Gitu ya. Sekarang tinggal, saya nggak tahu. Harusnya pengantar akuntansi sempat disinggung. Cost accounting udah ngambil? Akuntansi biaya? Udah ya. Bagaimana membedakan selling dan administrative expense? Biaya penyusutan itu selling nomor 3 atau 4 biaya penyusutan?
Tapi sorry, kita punya 3 expense ya. 2, 3, 4 ya. COGS itu kan expense kan? Betul ya? Biaya penyusutan masuk nomor 2, 3 atau 4? Cost accounting itu perusahaannya jasa, dagang, atau manufaktur. Lagi ngambil atau sudah selesai? Akuntansi biaya sudah selesai ya? Oke, pertanyaan saya. Itu perusahaan pabrik, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa? Hah? Pabrik ya? Oke. Pertanyaan saya, biaya penyusutan masuk di nomor 2, 3 atau 4? Jadi mencampurkan PA dan cost accounting. Ada yang di rumah bisa jawab, biaya penyusutan masuk nomor 2, 3 atau 4? Biaya angkut masuk nomor 2, 3 atau 4? Cara paling gampang itu gini saudara-saudara ya. Kalau Anda keluar biaya, kita kan bicara sudah yang paling tinggi levelnya yaitu pabrik ya. Kalau Anda keluar biaya, lalu biaya itu ada kaitannya dengan pabrik, masukkan nomor 2. Biaya angkut, harusnya Anda tanya tadi, biaya angkut apa Pak? Pembelian. Nah, kalau biaya pembelian itu kan berarti ada kaitan kita beli bahan baku untuk masuk pabrik kan? Nah, itu masuk COGS nomor 2. Tapi kalau biaya angkut penjualan, dari namanya aja udah jelas, dia nomor biaya angkut penjualan, berarti masuk nomor yang ada selling-sellingnya nomor berapa tuh? Yang ada selling-sellingnya itu loh, expense yang ada selling-sellingnya yang mana? 3 kan? Jadi biaya angkut pembelian masuk COGS, biaya angkut penjualan masuk nomor 3. Sekarang bisa jawab dong, biaya penyusutan masuk mana? Udah saya kasih petunjuk tadi. Biaya penyusutan masuk mana? Anda tanya balik ke saya, Pak, biaya penyusutan apa dulu? Kalau pabrik masuk nomor 2. Berarti yang masuk nomor 3 atau 4 yang mana? Biaya penyusutan kayak apa yang masuk nomor 3 atau 4? Kalau ada biaya penyusutan kantor. Betul ya? Umumnya masuk nomor 4. Bisa nggak biaya penyusutan masuk nomor 3? Saya nggak tahu cost accounting-nya diajari sejauh itu nggak ya? Bisa nggak biaya penyusutan selain gudang itu masuk nomor 3? Bisa, kalau kita punya kantor khusus untuk penjualan. Ada kantor administrasi, ada kantor penjualan. Biaya penyusutan kantor administrasi itu masuk nomor 4, biaya penyusutan untuk kantor penjualan masuk nomor 3. Biaya listrik, balik lagi, Pak, listrik apa? Listrik gudang nomor 2, ya, dan sebaliknya. Biaya gaji. Kalau gaji itu untuk buruh sudah pasti nomor 2. Tapi biaya untuk pegawai kantoran yang biasa nomor 4. Kalau untuk marketing nomor 3. Itu kan? Jadi secara pengurang Anda pasti jago. Yang namanya biaya pasti ngurangin sales revenue. Tapi ketika saya tanya, tolong dong buatin income statement yang benar, taruh di tempat yang tepat. Bisa jadi kita masih keliru. Penyajiannya kita bisa jadi bermasalah. Dan itu penting. Bukan sekadar menghitung net income bawahnya, tapi menyajikannya itu yang penting. Ada diskusi dulu sebelum lebih lanjut. Gross profit kurangi 345, ketemulah istilah apa itu? Gross profit kurangi 3, 4, kurangi 5 atau tambah 5, itu ketemu istilahnya apa? Operating income atau income from operation. Itu yang tadi disebut sebagai recurring income. Jadi kalau pengen tahu net income itu lebih banyak dari operating income atau enggak, lihat income from operation. Kalau income from operation itu di atas 50%-nya net income itu harusnya positif-positif aja. Tapi kalau lebih banyak income selain operating income, jadi net income-nya 100, ternyata income from operation-nya
lebih kecil proporsinya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Oke, sampai operating income ada pertanyaan? Atau income from operation? Nah, operating income atau income from operation itu dinamakan earning, istilah lainnya ya, earning before interest and tax. Sudah ambil manajemen keuangan? Financial management? Belum? Ada mata kuliah fakultas namanya manajemen keuangan, sudah ngambil? Belum? Oh sudah ya? Pernah dikenalkan EBIT ya? EBIT ya, earning before interest and tax. Itu sebenarnya operating income. Jadi kalau income sudah agak bawah itu disebut earning. Ya, income from operation disebut EBIT. Nah, nomor 6 itu pada dasarnya isinya interest expense pada dasarnya. Tapi saudara-saudara, kalau saya anggap aja ya, saya nomor 6 itu berarti lambangnya plus atau negatif. Saya katakan tadi pada dasarnya itu interest expense. Berarti pada dasarnya lambangnya positif atau negatif? Negatif ya, kan expense pengurang. Tapi bisa jadi gini. Selain saya dapat selain saya mengeluarkan interest expense, saya juga dapat interest revenue. Tadi saya bilang interest revenue maksudnya di nomor berapa? Kalau Anda dapat interest revenue, itu disajikan di nomor berapa? Jangan yang di bawah ya, kita baru sampai nomor 6 kok. Nomor 5, betul. Kalau Anda di nomor 5 sudah masukin interest revenue, maka nomor 6 itu isinya interest expense tok. Saya ulangi ya, kalau interest revenue Anda sudah Anda masukkan di nomor 5, nomor 6 itu isinya interest expense saja. Tapi, kalau Anda belum masukkan interest revenue di nomor 5, Anda bisa taruh dia di nomor 6. Berarti nomor 6 itu nanti ngitungnya gimana? Kalau interest revenue-nya bukan di nomor 5 melainkan di nomor 6. Gimana ngitung financing cost? Tandanya akan plus atau negatif? Tergantung lebih besar apa? Interest revenue atau lebih besar interest expense. Kalau lebih besar interest expense berarti financing cost itu lambangnya negatif. Kalau terjadi sebaliknya interest revenue yang lebih besar, financing cost itu positif. Jadi pilihannya 2. Umumnya sih orang yang standar ya. Kalau dapat interest revenue taruh nomor 5, kalau dapat interest expense nomor 6. Tapi boleh oleh IFRS, oleh PSAK, financing cost itu isinya adalah net of interest revenue dikurangi interest expense. Berarti kalau sudah terlanjur masuk nomor 6, jangan lagi masukin nomor 5 interest revenue-nya. Gitu ya. Nah, operating income atau earning before interest and tax dikurangi atau ditambah financing cost, tergantung financing cost positif atau negatif, itu namanya EBT, earnings before tax. Makanya income tax expense jangan ditaruh di nomor 2, 3, 4, 5, 6. Taruhnya di nomor 7. Yang Anda pelajari kemarin di chapter 19, ada yang masih ingat ngitungnya income tax expense gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ngitung income tax expense nomor 7, itu gimana caranya? Rumus sederhananya kemarin chapter 19. Prepaid, apa istilahnya? Laba sebelum pajak, ya. Pre-tax financial income, betul ya? Dikali tarif. Berarti nomor 7 ini dari mana? Ya angka atas ini, income before income tax atau earnings before tax atau pre-tax financial income kalikan tarif. Itulah implementasi chapter 19 kita kemarin. Nah, EBT, earnings before tax atau income before income tax, kurangi nomor 7, income tax expense, namanya apa itu? Income from continuing operation.
Pak, di atas juga income from operation sama beda loh itu. Di atas itu tidak ada kata-kata continuing. Berarti logikanya income from operation di atas itu terdiri atas dua. Ada yang continuing, ada yang discontinue. Nah, sampai di angka setelah nomor 7 kita dapat income dari operation yang continue. Yang recurring. Nanti kita belajar nomor 8 itu kayak apa ya discontinued operation. Dari kata-kata discontinued sih literally berarti ada yang di stop. Tapi apakah semua penghentian sesuatu itu masuk discontinue? Dan apakah nomor 8 itu positif atau negatif? Nanti kita lihat. Nomor 8 pada intinya kalau lihat keterangannya bisa gain, bisa loss. Betul kan keterangannya itu ya? Gain or loss. Berarti bisa gain, bisa loss. Bisa nambah, bisa kurangin income from continuing operation. Ya. Kalau kita nggak punya nomor 8, berarti sebenarnya angka income from continuing operation itu sama kayak net income. Betul ya? Kalau nomor 8-nya 0, tidak ada discontinued operation, berarti angka income from continuing operation sama kayak net income. Nah, ini yang belum pernah muncul memang sampai dengan AKM 1, apa itu discontinued operation. Kita akan bahas itu. Angka yang 9 dan 10 itu bukan masalah tambah kurang. Jadi yang paling bawah yang sering saya sebut tadi bottom line itu adalah net income. Angka 9 dan 10 itu apa ya? Turunannya angka net income. Contoh kayak nomor 10. Itu sebenarnya net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nomor 9 itu net income dibagi kepada para pemegang saham. Ya jadi nomor 9 10 itu bukan berarti net income kurangi 9 dapat 10 atau sebaliknya, enggak. Nomor 9 10 itu hanya menurunkan atau mengalokasikan net income. Ada pertanyaan? Kita hanya sampai setengah 6. Kita mulai tadi setengah 3 ya. Kita hanya sampai setengah 5 ya. 2 jam. Kalau setengah 6 pas 3 jam lah. Saya diingatkan kalau sudah dekat setengah 5 ya. Sudah jam 4. Oke, nah ini contoh yang ada angkanya. Ini contoh yang ada angkanya. Jadi ini cara memahami secara besar dulu. Nah kalau mau lihat penyajian angkanya ya kayak gini. Ya, makanya saya katakan tadi di contoh ini, angka paling bawah itu sebenarnya income tax. Net income 164. 164 ini yang sering disebut sebagai bottom line. Nah 164 kalau itu dibagi kepada pihak yang merupakan pemegang saham mayoritas, itu yang disebut sebagai kalau di sini contohnya Bok Hong, ini maksudnya investor namanya Bok Hong ya. Dia dapat 120 ya. Sisanya masuk kepada pihak lain yang bukan pemegang saham mayoritas, namanya non controlling interest atau NCI. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas itu biasanya diukur dari kepemilikan sahamnya. Ya. AKM 1 sih sudah bahas itu. Kira-kira di atas berapa persen saya bisa masuk dalam kategori pengendali. Kalau di atas 50 pasti. Jadi bisa jadi Bok Hong itu di atas 50. Tinggal Anda hitung aja, 120.000 dibagi 164 itu berapa persen. Itu kelihatan persentase saham yang dia pegang. Sisanya yang 44.000 itu berarti ya lebih kecil daripada Bok Hong. Tapi pertanyaannya berapa persen ya supaya bisa dibilang pengendali? Nggak harus di atas 50. Ya. Kan ada 3 layer ya, 0 sampai 20, 20 sampai 50, di atas 50. Kita di atas 20 pun itu bisa masuk dalam kesebutan pengendali. Ya. Di sini contohnya mungkin Bok Hong memang lebih besar ya. Berapa persen sih 120 bagi 164? Tolong dong dihitung kalkulator. 120.000 bagi 164.000 itu berapa persen? Ketemu berapa?
80-an, 73% ini. Tapi bisa aja Bokhong ini cuma punya 25%. Loh Pak, kalau dia cuma punya 25%, yang lain kan 75%. Iya, tapi bisa jadi 75% ini kesebar. Iya kan? Saya hanya punya 2%, Anda punya 3%, akhirnya kalau kita ditotal memang 75, tapi kita bukan pengendali. Pengendalinya sih yang di atas 20% tadi gitu loh. Nah kalau EPS gimana? Ya itu tetap dari atas 164 dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi NCI dan EPS nomor 9 dan 10 sekali lagi bukan ditambah atau dikurangi dengan yang atas ya. Apa bedanya yang panjang ini, ilustrasi 42, dengan ilustrasi 43? Angka bawahnya sama ya, 164, 489. Apa bedanya? Yang depan tadi ilustrasi 42 itu adalah laporan atau income statement yang lengkap. Yang ini ringkas. Dua-duanya harus dibuat. Ya, dua-duanya harus dibuat. Oke. Ketika kita membuat yang ringkas, maka kita harus kasih catatan. Berarti nanti lihatnya di catatan atas laporan keuangan. 453 itu detailnya mana? Oh, lihat di catatan D kata dia. Ya kan? 350 itu detailnya di mana? Nanti lihat di catatan yang lain. Oke. Sama sih ini, tapi intinya satu lengkap, satu ringkas. Kapan lengkap, kapan ringkas ya? Biasanya tergantung pemegang saham, tergantung pembaca. Kalau Anda pembaca yang detailan, dia pasti suka yang depan. Kalau yang suka yang ringkas, lihat yang belakang. Ya. Nah, ini yang umum ditemui. Ini yang sering jadi utama di depan. Berarti kalau Anda buat kayak gini, ya detailnya Anda taruh di notes. Kalau Anda sudah buat kayak gini ya nggak perlu lagi dong ya. Buat yang detail kan, uang ini udah detail. Nah, ini nih contohnya. Selling expense-nya dia detailkan di notes. Catatan atas laporan keuangan. Jadi notes itu bukan income statement ya, itu laporan keuangan kelima. Kita punya 5 laporan keuangan. Notes itu laporan keuangan kelima. Nah, di situ dia tulis selling expense isinya ini. Nah, bagian berikutnya saya nggak akan bahas lebih jauh ya. Gross profit tadi kita sudah tahu cara ngitungnya gimana. Sales revenue, tapi yang net. Di sini nggak dilihatin ya cara ngitung sales revenue yang net. Oh ada. Sales revenue kurangi sales discount dan sales return. Itulah sales revenue yang net. Ketika dikurangi COGS, muncul yang namanya gross profit. Ya kan? Apa fungsi gross profit bisa dilihat di kanan ya. Dengan adanya gross profit, apa fungsinya buat analis, untuk apa penyajian gross profit ada di kanan. Income from operation, tadi gimana ngitungnya? Income from operation itu didapat dari gross profit, kurangi selling expense, kurangi administrative expense, kurang atau tambahkan dengan other income and expense, betul ya? Itu income from operation atau operating income. Ya. Nah, bicara expense saudara-saudara, kalau kita membuat expense dengan cara yang seperti ini, ada COGS, ada selling expense dan administratif, maka itu yang disebut sebagai penyajian expense, ya, penyajian expense berdasarkan fungsi. Ya, berdasarkan fungsi. Maksudnya apa? Saya kembali ya ke sini. Ada biaya penyusutan, tapi biaya penyusutannya masuk di COGS. Jadi sama-sama biaya penyusutan, tapi kebetulan biaya penyusutan itu pabrik, dia masuk COGS. Ada biaya penyusutan tapi kantor, administratif. Oh dia masuk yang administratif. Jadi COGS, selling, dan administratif itu disebut fungsi. Ya, fungsi. Tapi bisa saja saya bikin income statement di mana saya nggak pisahin biaya penyusutan saya di masing-masing fungsi.
Langsung saya satukan. Contoh aja paling gampang ya. Biaya penyusutan kantor 5, biaya penyusutan gudang 4. Berarti 4-nya kalau pakai fungsi masuk COGS, 5-nya masuk di administratif ya. Tapi kalau pakai pendekatan yang satunya, apa pendekatan satunya? Nature atau sifat. Saya nggak perlu misahin beban penyusutan saya. Total beban penyusutan saya tadi berapa? 4 plus 5 berapa? 9 ya. Itu saya sajikan sebagai depreciation expense aja. Nggak perlu saya pisahin. Beban gaji. Kalau saya pakai fungsi, berarti saya harus taruh. Oh, beban gaji untuk satpam pabrik, beban gaji untuk buruh, itu masuk di COGS. Tapi beban gaji untuk pekerja kantor, saya masukkan di administrative expense. Tapi kalau saya pakai sifat atau nature, nggak ada tuh COGS, selling, administratif nggak ada. Adanya hanya beban gaji. Pertanyaan saya sekarang, selama Anda belajar PA, AKM 1, AKM 2 sampai hari ini, cara kita melaporkan expense itu pakai cara function atau nature? Selama ini kalau kita bikin laporan keuangan, yang hari ini kita bikin income statement, pasti kan kayak gini ya. Betul ya? Penyusutannya dipisahin tergantung dia ada di mana. Gajinya dipisahin juga tergantung dia ada di mana. Berarti kita yang belajar PA, AKM 1, AKM 2, AK, itu selalu pakai pendekatan penyajian biaya berdasarkan fungsi. Jadi untuk tujuan akuntansi keuangan, financial accounting, kita pakai fungsi. Ya. Tapi kalau kita menyajikan tadi, pokoknya itu biaya penyusutan. Pokoknya itu biaya angkut. Mau biaya angkut penjualan kek, mau biaya angkut pembelian, pokoknya itu biaya angkut. Itu yang disebut ya sifat. Kalau sudah kita kelompokkan ke COGS, selling, administratif, itu yang disebut fungsi. Pertanyaan saya, kapan kita menyajikan biaya berdasarkan sifat? Kalau di PA, AK, AKM 1, bahkan AKM 2 terbukti kita pakai berdasarkan fungsi. Kapan kita menyajikan berdasarkan nature atau sifat? Waktu belajar cost accounting, gimana penyajiannya? Pakai sifat atau pakai fungsi? Masih ingat nggak? Besok kalau belajar managerial accounting ya lanjutannya cost accounting, coba dilihat. Tidak ada pemisahan biaya itu berdasarkan fungsi kayak gini. Adanya ya kayak gini. Biaya penyusutan, tinggal dilihat mana yang variabel, mana yang fix. Betul ya? Jadi pendekatan atau membuat dan menyajikan biaya berdasarkan sifat ini lebih banyak didapat di cost accounting atau managerial accounting. Sementara kalau yang fungsi itu banyaknya di akuntansi keuangan. Rumpunnya akuntansi keuangan. Total expense-nya sama, cuma disajikannya beda gitu ya. Bukan berarti kalau saya pakai pendekatan ini, total expense beda. Enggak, sama kalau di total. Cuma cara nempatinya beda. Contoh nih. Ya, ini berarti berdasarkan apa? Walaupun ini masih ilustrasinya, ini berdasarkan apa nih? Cost, selling, dan administratif. Berarti berdasarkan fungsi. Gimana caranya untuk menyajikan berdasarkan sifat? Ya, atau nature. Ya sudah, nggak ada kelompok selling, nggak ada kelompok COGS, nggak ada kelompok administratif. Ya, langsung dipisah berdasarkan nama expense-nya. Jadi depreciation on building yang 12 bisa jadi itu untuk pabrik, ada juga untuk kantor, tapi nggak dipisah. Pokoknya biaya penyusutan. Ya, biaya penyusutan. Di sini sih contohnya masih kurang menggambarkan ya. Biaya penyusutannya ini bagian dari administratif. Tapi seandainya ya di COGS atau CO apa nih service ada depreciation on factory umpama ya, kalau kita perusahaan manufaktur, berarti depreciation yang saya sajikan di sini adalah depreciation yang 12 ditambah yang atas gitu. Ya, jadi
Cara penyajian yang umum kita pilih memang fungsi, ya, fungsi. Kayak gini nih, ada COGS, ada selling, ada administratif. Tapi kalau bicara internal accounting, managerial accounting, biasanya kita pilih penyajiannya pakai nature atau sifat. Nah, ilustrasi ini hanya ingin menunjukkan saudara-saudara, bisa jadi dalam perusahaan itu ada item-item yang nggak biasa terjadi. Yang jarang diharapkan atau jarang terjadi. Ada gitu yang berharap supaya ada kerugian karena banjir kan enggak. Kerugian karena gempa kan enggak. Nah, kalau itu terjadi, itu yang disebut unusual item. Ada enggak yang berharap nilai inventorinya turun? Enggak ada. Kalau itu sering terjadi, oh berarti kita pelihara inventorinya jelek. Itu harus unusual. Kalau usual, wah dipecat tuh pengelola inventorinya. Kok sering terus-menerus write down inventory sih? Jadi write down itu harus masuk dalam definisi unusual. Tadi sudah kita simpulkan, yang unusual itu umumnya masuk di apa? Other income and expense, ya. Jadi kalau terjadi unusual, jangan masukkan dia di expense biasa, yang salaries, COGS, yang service, COGS maupun selling dan administratif, tapi masukkan dia di other expense. Kalau dapat kenaikan karena aset saya jual di atas book value, jangan masukkan di revenue, masukkannya di other income. Itu unusual. Sesering apa sih kita jual mesin produksi? Kalau sering, ya mending kita jualan mesin produksi, bukan jualan inventory asli kita gitu loh. Itu harus unusual. Jadi semua yang unusual itu dimasukkan dalam bagian other income and expense. Nah ini ya, kalau kita punya unusual item yang seperti ini, kita harus ungkapkan, disclose secara khusus. Ada litigation settlement, litigation itu berarti kasus di pengadilan. Umumnya loss sih, kita kalah karena kasus pengadilan. Nah itu harus ditulis tuh di notes. Kasus apa itu? Kenapa bisa terjadi? Kerugian karena restrukturisasi aktivitas. Kenapa bisa rugi? Apa yang terjadi? Ungkapkan di disclosure, di notes. Ya, masukkan ke notes. Tadi saya sudah ngomong ya, financing cost itu tempatnya di ini nih. Tempatnya setelah income before interest ya. Istilah lainnya apa tadi? Earning before interest and tax, istilah lainnya apa tadi? Operating income ya. Betul ya? Jadi tempatkan finance cost ini nomor 7 kalau nggak salah setelah income from operation. Isinya apa ya? Semua interest. Ya, semua interest. Itulah yang disebut sebagai financing cost. Termasuk, saya nggak tahu keterangannya ada di mana nih. Oh, di sini nggak ditulis. Ya. Termasuk sebenarnya kalau kita dapat interest revenue. Ya, interest revenue. Jadi kalau di sini finance cost kita 2.200. Income from operation kita 8.200. Berarti 8.200 kurangi 2.200. Tapi kalau kita punya interest revenue yang belum masuk di income from operation, ya, anggap aja income interest revenue kita 200. Berarti financing cost kita cuma 2.000. Iya enggak? 2.200 dinetkan dengan revenue 200. Berarti tinggal 2.000. Berarti 8.200 kurangi 2.000. Tapi kalau interest revenue sudah masuk di atas, di nomor 5, ya, bukan nomor 5, yang other income atau other expense tadi nomor berapa tuh? Jangan dikurangi atau dimasukkan lagi di finance cost. Itu ya. Pak, gimana dong cara mengetahui masuk atau tidaknya? Ya kalau di praktik kelihatan nanti di sini ya. Kalau di bawah ini ada interest revenue ya kelihatan. Kalau di soal ya pasti diketahui lah. Ya pasti diketahui. Nah net income ya kalau tidak ada discontinued operation berarti net income itu adalah income from continuing operation ya kan? Yaitu income from operation kurangi
interest, ya, lalu nanti kurangi tax. Ya kan? Kalau tidak ada discontinued operation. Tapi kalau ada, berarti income from continuing operation kurangi discontinued, ya. Lalu nanti kurangi atau tambahin discontinued, baru nanti muncul net income. Nah, EPS tadi saya katakan cara hitungnya yang gampang adalah net income dibagi jumlah saham yang beredar. Tapi di bagian mana ya? Di AKM 1 saya ingat. Ketika kita belajar equity, ada yang namanya preference dividend ya. Masih ingat cara ngitung dividen untuk saham preference? Kalau di soal nggak diperlihatkan secara jelas, gimana caranya ngitung dividen untuk saham preference? Ada yang sudah lupa? Biasanya saham preference itu bentuknya ditulis gini. 8% preferred stock atau 8% preference share. Nah, 8% itu Anda kalikan dengan par value-nya preference share. Itulah yang akan masuk sebagai preference dividend. Jadi soalnya pasti ngomong 8 atau X% of preference dividends with par value Y. Nah, itu berarti preference dividendnya adalah X kali Y. Kecuali soal udah ngomong preference dividendnya sekian, langsung masukin situ. Kalau nggak ada preference dividends, berarti langsung net income bagi jumlah saham yang beredar. Ya. Jadi kalau nggak ada saham preference, berarti langsung 1M bagi 190.000. Kalau nggak ada ya. Kalau ada kurangi dulu. Gimana cara dapat 250 juta? X% preference share kali par value-nya. Nah, ini discontinued operation. Kita kan sudah sampai, asumsinya ini kita sudah sampai pada income from continuing operation. Kalau tidak ada discontinued, itulah net income. Income from continuing operation itu kan dapatnya dari mana? Dapatnya dari income before tax kurangi income tax expense kan? Dapatlah income from continuing operation. Kalau tidak ada ini, itu sudah net income. Nah, kalau ada ini, kurangi dulu dengan ini, atau tambah dengan ini, baru ketemu net income. Terus saudara, dari namanya aja seperti yang saya ngomongkan tadi, ini berarti ada operasi yang discontinue, sudah nggak lanjut. Tapi tidak semua operasi yang tidak lanjut itu, yang sudah ditutup itu, masuk di bagian discontinued operation. Nomor berapa sih tadi saya lupa, pokoknya agak bawah ya. Caranya paling gampang gini, bisa dibaca di sini ya, tapi intinya gini. Kalau saya punya unit bisnis yang saya tutup, ya, dan dari unit bisnis itu saya nggak akan dapat cash lagi di masa depan, maka gain or loss masuk di discontinued operation. Tapi kalau ada unit bisnis saya tutup, di masa depan saya masih mungkin dapat gain or loss dari unit bisnis tadi, jangan masukkan discontinued operation. Berarti masukkan di mana dong kalau ada gain or loss, tapi dari operation yang continuing. Masukkan di pos apa? Kalau saya gain or loss, masuk dalam kategori discontinued, jelas. Dia masuk sebelum net income tuh. Tapi kalau saya gain or loss, tapi bukan dari discontinued, melainkan dari continuing, berarti dia masuk di pos yang mana? Kira-kira masuknya di other income or other expense. Saya sudah lupa nomornya tadi, 5 kalau nggak salah. Pak masih bingung Pak. Ditutup tapi dari masa depan tidak ada lagi cash yang masuk. Itu masuk akal Pak, itu discontinue. Tapi ditutup masih bisa masuk di masa depan. Ditutup kok masih bisa masuk ya? Gini contohnya ya. Saya punya 5 unit bisnis. Saya punya 5 pokoknya ya, sumber pendapatan. Tapi 5 ini
sebenarnya saya punya 3 bagian besar. Saya punya 5 sumber pendapatan. Rupanya 3 itu hotel. Jadi saya punya 5 pundi-pundi duit, 3 itu hotel. 1 stasiun televisi, 1 klub sepak bola umpama ya. Punya 3 hotel, 1 stasiun televisi, 1 klub sepak bola. Seandainya ya saya tutup salah satu hotel saya, apakah di masa depan saya masih bisa dapat cash dari unit bisnis hotel? Masih dong. Wong saya masih punya 2. Betul ya? Saya kan hanya nutup 1 hotel. Berarti kalau saya tutup hotel saya, yang 1 tadi, lalu itu ada gain or loss, masuknya di nomor berapa? Yang pasti bukan discontinued. Masuknya di other income or other expense. Tapi kalau saya tutup klub sepak bola, tak lepas sahamnya. Saya hentikan klub sepak bolanya. Gara-gara saya orang Rusia umpama. Ya, Chelsea kasihan ya, semoga ada solusi lah. Kalau saya tutup klub sepak bola, apakah di masa depan saya masih dapat uang dari unit bisnis sepak bola? Enggak, berarti gain or loss dari penutupan klub sepak bola itu pasti masuk discontinued. Gitu loh. Jadi dengan menutup satu operasi, lalu membuat saya gain or loss, itu bisa dilaporkan di 2 tempat. 1 discontinued, 1 di atas, di other income and expense. Tergantung tadi logikanya. Kalau yang saya tutup adalah stasiun televisi, masuk di mana? Discontinued atau other income expense? Saya kan tadi punya 3 hotel, stasiun televisi, dan 1 klub sepak bola. Kalau saya tutup televisinya, di masa depan masih bisa dapat duit dari televisi enggak? Enggak ya, berarti masuk discontinued. Ada pertanyaan dulu. Nah, yang membedakan, kalau Anda masukkan dia di other income and expense, maka gain or loss di other income and expense itu before tax. Before tax. Tapi, kalau Anda masukkan dia di discontinued operation, harus net of tax. Kenapa? Kalau masuk di operating, di nomor 5 tadi, other income and expense, maka dia harus before tax. Tapi kalau Anda masukkan dia di discontinued operation, baik gain or loss, maka dia harus net of tax. Kenapa? Masih ingat nggak tadi? Sebelum discontinued operation, namanya apa tadi? Income from continuing operation, betul ya? Gimana ngitung income from continuing operation? Income before tax, kurangi income tax. Berarti income from continuing operation itu sudah net of tax. Berarti kalau di bawahnya ada discontinued itu juga harus net. Oke? Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya ya. Karena dia akan ditambah atau kurangi dengan income yang sudah dikurangi income tax. Berarti discontinued ini harus free dari tax, harus net of tax. Contoh nih, ini ya, income from continuing operation 20 juta itu sudah dikurangi income tax loh. Coba lihat lagi, saya kalau mau balik agak jauh ya. Coba lihat lagi income statement kita yang panjang tadi. Angka 20 juta pasti letaknya setelah income tax. Betul ya? Berarti yang bawah ini harus net of tax. Yang perlu diingat selain dia net of tax, dia nggak harus loss kok. Bisa jadi gain. Di sini contohnya aja loss. Gain or loss-nya bisa muncul karena 2 kejadian. Jadi contoh ya tadi ya, yang saya tutup klub sepak bola. Gain or loss klub sepak bola itu ada 2. Pertama, gain or loss karena operasi. Jadi income statement-nya klub sepak bola, kalau dia net income positif, berarti kalau saya lepas, itu namanya gain from discontinued operation. Kalau klub sepak bola saya menghasilkan net income positif, lalu saya lepas, itu namanya gain from discontinued operation. Saya tinggal cari net income-nya harus after tax. Saya taruh di baris atas, pengganti 300.000 itu loh. Jadi bentuknya positif.
Gain or loss kedua adalah, tadi kan net income-nya positif atau negatif ya. Kalau ternyata dia net loss, berarti bentuknya loss ya. Kalau dia net income, income statement-nya klub sepak bola tadi, dia gain. Gain or loss kedua adalah ketika saya jual, anggap aja harganya di pasar 100. Ketika saya jual, ternyata saya dapat uang 95. Saya gain or loss? Loss. Tapi bukan karena operasinya sepak bola tadi. Melainkan karena ketika dia dijual, saya cuma dapat uang lebih rendah dari nilainya. Berarti dalam kasus penjualan, saya loss. Tapi dari kasus operasinya klub sepak bola sebelum saya jual, saya gain. Kalau yang terjadi ternyata dia net income positif, berarti gain from discontinued operation. Ketika saya jual, ternyata dibayar 125, padahal nilai pasarnya cuma 100, berarti 25-nya gain, berarti dua-duanya gain. Mau gain or loss, dua-duanya harus net of tax. Kalau gain, nambah 20 juta. Kalau loss kayak ini, ngurangin 20 juta. Ada pertanyaan discontinued operation? Bagaimana kalau yang multiplex ya memutuskan menghentikan divisi elektronik? Bagaimana kalau ternyata multiplex setelah divisi elektronik ini ditutup masih punya divisi elektronik yang lain? Ini dua-duanya loss loh. Loss 300, loss 500. Ternyata dia masih punya divisi elektronik yang lain. Masuk di mana tuh? Angka 300 dan 500. Pasti nggak masuk discontinued. Masuknya di other income or expense. Tapi 300 dan 500 harus dicari angka before tax. Ada pertanyaan? Wih, hampir selesai ya. 5 menit lagi. Nah ini ya, discontinued operation ya. Jadi karena sudah ada income tax 184, income from continuing itu 276, berarti angka 54 dan 90 itu harus net of tax. Kalau ternyata pizza division di sini, pizza division yang kita lepas, saya tutup, tapi saya masih bisa dapat duit dari pizza yang lain, berarti angka 54.000 tambah 24.800, 90.000 ditambah 41, itu masuknya di atas, di other income and expense. Itu ya. Oke. Intra period, ini sih biasanya menunjukkan beban pajak selain income tax expense. Tadi kan ada income tax expense, ngitungnya adalah earnings before tax atau pre-tax financial income kalikan tarif pajak kan, itu income tax expense. Tapi bisa aja ada income-income tertentu yang memang sudah net of tax. Ya, kayak ini nih contohnya nih. Ya kayak ini contohnya si discontinued operation nih. 100 kurangi 30. 30 ini yang disebut sebagai intra-period tax allocation. Jadi nggak masuk di income tax expense yang 75.000. Gampangannya kayak gitu. Angka 30.000 applicable income tax, itu kan nggak masuk di 75. Nah ini yang disebut atau implementasi dari intra-period tax allocation. Saya skip yang ini. Nah non-controlling interest tadi ya, dia punya net income 164, mau dikasih ke siapa aja 164? Ke pemegang saham pengendali dan yang non pengendali, ya udah tinggal dibagi. Biasanya dari persentase kepemilikan. Nah ini harusnya given di soal. Kok bisa 120? Tadi katanya 73%. Ya sisanya yang 27% masuk ke NCI. Ini sebenarnya soalnya saudara-saudara, soalnya adalah hanya angka 800 yang kelihatan ya dan bawahnya 80. Kita disuruh nyari ya, kita disuruh nyari. Hanya angka yang 800, 220 dan 500. Kita disuruh nyari berapa other income and expense. Ya. Kita disuruh nyari berapa other income and expense. Oh, ketemunya 80.
Other income and expense itu kan di atasnya income from operation, betul ya? Iya enggak? Income from operation itu kan baris bawah ya. Other income and expense kalau nggak salah nomor 5. Gimana cara mencari income from operation? Gross profit, kurangi selling expense, administrative expense, dan other income and expense, betul kan? Baru muncul income from operation. Berarti revenue saya 800 di atas, ya, revenue saya 800 di atas, lalu di bawahnya itu ada income from operation 220. Berarti kalau 800 income from operation-nya 220. Berapa selling and administrative expense di situ di soal? Oh, 500. Berarti 800 kurang 220 itu ketemu berapa sih? 800 kurang 220 itu 580, betul ya? 800.000 itu kan atas revenue ya. Terus di baris bawah ada income from operation 220. Berarti 800 ini harus dikurangi berapa? Sudah supaya ketemu 220. Kan harus dikurangi 580 ya. Oke, diketahui ternyata selling and administratifnya 500. Berarti 800 kurang 500 itu masih 300. Padahal income from operation-nya 220. Nah, pertanyaannya berapa other income and expense? Tadi kata pengurangannya kan 580 ya. Berarti other income and expense-nya 80. Itu loh maksudnya soal ini. Ini saya hapus apanya? Efeknya ya. Harusnya efeknya itu hanya menunjukkan ini 800, ini 220, ini berapa nih? Oh, 80. Kayak ini nih. Hanya diketahui angka kayak gini. Ya. Income from operation ya. Dan income before income tax. Berarti berapa financing cost? Coba diingat-ingat. Income from operation itu kan angka di atas ya. Earning before interest and tax. Betul nggak? Operating income itu kan laba, tapi sebelum dikurangi interest, sebelum dikurangi pajak. Nanti laba sebelum dikurangi interest dan tax, kalau sudah dikurangi interest, kan namanya income before income tax. X 220, dikurangi Y ketemu 200. Y-nya itu kan namanya financing cost. Berarti financing cost-nya berapa? Ya 20.000 dong. Jadi matematika biasa nih, matematika sederhana. Kalau ini soal yang ditanyakan secara offline atau normal, ya jadinya Anda harus hafal urut-urutannya tadi. Tapi kalau ini ditanyainya dalam kasus online, nggak usah khawatir ya, nggak usah takut ya. Kan Anda bisa lihat tadi ilustrasi 4.1 kalau nggak salah. Income from continuing operation. Itu letaknya atas. Ya, letaknya di atas, sorry. Income from continuing operation letaknya di atas. Ya. Terus ada income before income tax. Oke. Jadi, income before income tax itu justru yang di atas ya. Terus di bawahnya nanti ada income tax. Jadi income before income tax itu X. Terus ada income tax Y. X kurang Y itu disebut income from continuing operation, betul? Jadi ini Z. X 200 kurangi Y itu ketemu Z 100. Berarti Y-nya berapa? Ya 100. Ya. Jadi 200 kurangi bilangan tertentu itu menghasilkan 100. Berarti sebenarnya berapa income tax-nya? Ya 100.000. Income from continuing operation kalau tidak ada discontinued dia net income. Kalau ada discontinued ya dia berarti harus sebelum discontinued.
Berarti income from continuing, discontinued, baru net income. Kalau income from continuing 100, net income-nya 90, berarti kan 100 berkurang 10 ya. Nah, saya bisa cepat gini karena saya sering ngajar dan tahu urut-urutannya kan. Anda kan masih bingung, lihat lagi nanti ya ilustrasi yang depan. Jadi intinya soal ini sebenarnya nutup angka 10. Yang dilihatin hanya 2 ini. Kok bisa ya 10? Ya itu tadi, income from continuing ya, atas, terus di tengahnya ada namanya discontinued, di bawahnya adanya namanya net income. Yang diketahui itu atas dan bawah. Tengahnya berapa? Ya udah berarti kalau atas 100, bawahnya tinggal 90, oh ini berarti minus. Kalau atas 100, bawahnya 120, berarti berapa discontinued operation? Kalau income from continuing 100, net income-nya malah 120. Berapa discontinued operation? 20. Tapi lambangnya plus. Kan discontinued nggak harus negatif ya, nggak harus loss. Bisa gain. Nah, elemen income statement yang terakhir kan kita sudah punya 4. Coba sebutkan. Revenue, gain, expense, loss. Elemen terakhir yang kelima, ada yang namanya comprehensive income. Ini yang belum diajarin tadi. Intinya comprehensive income adalah income, itu income, tapi nggak masuk income statement. Jadi dia bukan dari penanam modal, itu income. Tapi nggak masuk income statement, kan tadi saya bilang, ada income tapi nggak masuk income statement. Ya. Jadi semua income itu pasti membuat equity naik. Tapi nggak semua income masuk income statement. Ya. Semua income itu disebut sebagai comprehensive income. Saya ulangi ya. Yang disebut comprehensive income adalah kenaikan equity. Pokoknya equity naik itu comprehensive income atau income. Tapi nggak semua income itu masuk income statement. Atau nggak semua, kalau di sini 120.000 itu berasal dari net income. Nggak semua dari net income. Ada yang namanya OCI, Other Comprehensive Income. Saya ulangi ya, income itu kenaikan equity, tapi nggak semua masuk income statement. Nggak semua equity itu naik masuk jadi net income. Ada namanya OCI. Nah, 120.000 itu kalau X plus Y sama dengan Z, 120.000 itu Z. X itu adalah net income. Ingat ya, CI itu sama dengan net income plus OCI. X plus Y sama dengan Z. Z-nya 120. X-nya 90. Berarti berapa OCI ya? Selisihnya aja tuh. 30. Jadi OCI ini adalah kenaikan equity tapi tidak dilaporkan di income statement. Langsung nambah equity. Contohnya apa? Kita pernah belajar investasi. Saya punya saham. Ya, saya punya saham, lalu saham itu bukan trading. Saham itu mau saya pegang ya, supaya saya dapat dividen. Kalau trading itu berarti spekulasi ya, saya beli saham, nilai naik, makin naik, sudah hampir rugi, saya lepas. Supaya nanti nggak turun. Atau saya punya saham, kok makin lama makin turun daripada loss saya banyak, saya cut loss saja, saya jual. Itu trading namanya, spekulasi. Tapi ada saham yang saya pegang demi dapat dividen. Nah, selama saya pegang, nilainya kan di pasar bisa naik turun tiap kali akhir Desember. Kalau nilainya naik, itu namanya unrealized gain. Kalau nilainya turun, namanya unrealized loss. Semoga masih ingat. Nah, unrealized gain atau loss, itu income, tapi nggak masuk income statement. Masuknya langsung nambah equity. Itulah yang disebut OCI. Jadi ingat-ingat rumus gampangnya ya. Net income, itu dari income statement, plus OCI, itulah elemen kelima kita, namanya apa? CI atau CI. Comprehensive income. Jadi CI sama dengan net income plus OCI. Saya sampai di summary ini ya.
minggu depan ingatin saya untuk bahas sedikit lagi setelah summary. Baru kita masuk materi baru. Rafika ada di sana, kalau ada tolong dimunculkan QR-nya. Ada Pak, sebentar ya. Terima kasih ya.